Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan gua di channel Hendrik 98. Berhubung gua nggak upload video kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu ya. Jadi kali ini gua akan update lagi materi seputar pemrograman. Dimana di video sebelumnya kita sudah melewati 2 fase ya, yaitu HTML kemudian CSS, dan hari ini kita akan melanjutkan lagi fase baru yaitu JavaScript. Jadi JavaScript ini adalah materi lanjutan dari yang kemarin CSS dan sampai di bab 4. Jadi apa sih JavaScript itu? Nah, mungkin bagi kalian yang sudah terjun di dunia programming tidak asing lagi ya dengan bahasa satu ini. Script adalah bahasa pemrograman yang membuat website menjadi interaktif. Interaktif di sini itu dimaksudkan konten yang ada di dalam web tidak statis ya, atau hanya menampilkan gambar beserta teksnya. Tapi interaktif di sini memiliki kegunaan dari segi fungsi ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sebagai contoh, website yang tadinya hanya bisa menampilkan teks dan gambar bisa kita buat interaktif dengan menambahkan respon pengguna, mengirim formulir, atau membuat animasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian sejarah dari bahasa pemrograman JavaScript ini diciptakan, teman-teman. Nah, JavaScript diciptakan pada tahun 1995 oleh programmer ya bernama Brendan Eich. Nah, pada tahun tersebut JavaScript memiliki 3 kali perubahan nama ya. Yang pertama itu ada Mocha, LiveScript, dan yang terakhir JavaScript. Perubahan nama ini tidak semata-mata hanya mengubah penampilan dari segi luarnya aja, teman-teman. Tapi perubahan nama ini juga dibarengi dengan perubahan atau perkembangan yang pesat dari segi penggunaan bahasa pemrograman JavaScript. Saat ini banyak kita temui beberapa aplikasi maupun website seperti Google, Facebook, dan YouTube mulai menggunakan JavaScript. Di sini kita akan membahas bagian mengapa kita harus menggunakan JavaScript. Di sini jelaskan JavaScript bukan hanya sekedar bahasa pemrograman. Nah, ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh pengembangan web. Nah, dengan memahami JavaScript, kita tidak hanya belajar membuat website yang menarik, tapi juga memperoleh keterampilan yang sangat dicari dalam industri teknologi saat ini. Di industri teknologi saat ini itu ramai-ramai atau gencar mencari programmer yang menguasai bahasa pemrograman JavaScript. Selanjutnya di sini gua sebutin satu persatu ya. Alasan mengapa kita harus menggunakan JavaScript. Jadi yang tadi itu hanya sebagai overview atau garis besar lah semua alasan dari yang akan gua sampaikan di poin kali ini. Nah, yang pertama itu ini sudah jelas ya, bahasa web utama. Ini sudah kita bahas di poin sebelumnya. Karena JavaScript memungkinkan website bekerja dengan interaktif dari segi penggunaan ataupun fitur. Dan yang kedua, ini tentu saja didukung penuh oleh semua browser, misalnya Opera, Chrome, Microsoft Edge, Safari, dan sebagainya. Jadi kalian itu tidak perlu menginstalnya satu persatu ya, tidak seperti bahasa pemrograman lain. Itu terinstall secara default lah. Dan yang ketiga, banyak framework dan pustaka. Banyak framework dan pustaka itu kita ibaratkan banyak sumber daya yang bisa kita gunakan di dalam di bahasa pemrograman JavaScript untuk kita mengembangkan suatu website ataupun aplikasi. Di poin ini ada
dua lagi poin ya. Yang ini ada 1 2 3 dan kurang 2 lagi yang nggak gua sebutin karena tidak cukup ya. Nah, yang nomor 4 itu adalah full stack. Nah, sebagai contoh kita ambil satu framework yang bernama Node.js, di mana Node.js memungkinkan kita menggunakan JavaScript dari kedua sisi, yaitu front end dan juga back end. Front end itu luar, back end itu di dalamnya, teman-teman. Dan yang terakhir ini permintaan tinggi industri ya. Lagi-lagi ini masih ada kaitannya dengan poin yang sudah kita bahas di sebelumnya ataupun nomor 1 ini. Banyak perusahaan besar membutuhkan developer JavaScript untuk kebutuhan tinggi di web development. Oke, kita lanjut. Di slide berikutnya kita akan membahas cara kerja dari pemrograman JavaScript. Nah, JavaScript umumnya bekerja dari kedua sisi ya. Yang pertama itu adalah client-side programming dan yang kedua adalah server. Nah, bedanya dari kedua ini adalah client-side programming itu terjadi ketika JavaScript berinteraksi dengan user dengan bantuan browser maupun aplikasi. Ini ada kaitannya dengan pengguna ya intinya. Dan yang kedua ini server. Nah, dari namanya ini sudah kelihatan ya, dia itu berjalan di platform Node.js ataupun di servernya lah istilahnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah kita pahami yaitu JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sangat penting ya di dalam web development, karena dia itu sebagai kunci ya untuk kita membuat suatu website itu menjadi lebih interaktif ya. Dan yang pasti dengan JavaScript kita bisa membuat sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan, seperti membuat animasi ataupun yang lainnya. Semua itu bisa dilakukan dengan JavaScript. Nah, selain itu dengan mempelajari JavaScript kita juga bisa memperoleh peluang kerja yang